Jadi di video kali ini gua ini ingin menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di negara Amerika, tepatnya di Desa Armada. Dan kasus yang akan gua bawakan ini menceritakan tentang ada seorang gadis berusia 14 tahun ditemukan istri tergeletak di solokan dengan keadaan tanpa busana. Kalian pasti bertanya-tanya kan, loh, kok bisa sih ditemukan di solokan dalam keadaan tidak berbusana? Nah, jadi gini ceritanya. Jadi kejadian ini bermula pada tanggal 24 Juli tahun 2014. Dimana nih ya, pada saat itu ada seorang pria nih ya ceritanya sedang menggunakan sepeda nih ya, tiba-tiba nih ya, saat mengayuhkan sepeda, dia ini didatangi oleh seekor anjing yang terus-terusan menggonggong ke si pria ini. Nih ya, disitu kan pasti si pria ini teh langsung jadi bingung, ada apa ya? Kenapa ya anjing ini dari tadi menggonggong terus? Apa ada sesuatu yang terjadi ya? Gua ikutin aja. Nah, pria ini ceritanya mengikuti si anjing ini kemana si anjing ini pergi. Dan ternyata lu tahu, ternyata si anjing ini membawa si pria ini ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu adalah sebuah solokan yang berada di pinggir jalan di daerah Markham Orchard di Desa Armada itu. Otomatis kan pasti si pria ini tuh langsung malah menjadi semakin bingung. Loh, kenapa si anjing ini malah bawa gua ke solokan? Pas ditengok nih boy, di solokan itu, di pinggir jalan itu, ternyata si pria ini melihat ada seorang wanita tergeletak di solokan itu tanpa menggunakan busana. Otomatis kan si pria ini langsung panik. Lalu akhirnya si pria ini menelpon polisi. Halo Pak Polisi. Oh iya, halo, ada apa? Pak, jadi gini Pak, maaf ya Pak, suara saya agak sedikit gemper. Saya menemukan seorang mayat Pak di solokan Pak, di pinggir jalan di Desa Armada. Oh ya Tuhan, bagaimana ceritanya Pak? Jadi ceritanya tuh begini Pak Polisi. Jadi ceritanya tuh saya itu tadi tuh sedang sesepedahan Pak. Terus Pak pas di jalan, tiba-tiba gua ini digonggongin Pak sama anjing. Nah sudah gitu Pak, gua perhatiin si anjing ini kok ngegonggongin gua terus dari tadi. Kayak seperti ada sesuatu gitu Pak yang mau disampaikan. Terus nih Pak, udah gitu nih Pak, gua tuh langsung ikutilah si anjing ini perginya mau kemana. Nah pas gua ikutin Pak, ternyata si anjing ini malah nunjukin gua ini ke solokan. Nah, gua pikir di situ, kenapa si anjing ini malah bawa gua ke solokan? Nah, pas udah di situ nih, Pak, pas saya lagi culang cileng nih, Pak, saya ngelihat mayat Pak di solokan itu, Pak. Mayatnya itu perempuan. Kata gua mah, Pak, mayat itu tuh pemiliknya, Pak, pemilik si anjing ini. Oh, baik kalau seperti itu, saya dan rombongan akan ke TKP. Nah, ceritanya nih ya, polisi pun langsunglah ke TKP. Nah, singkat cerita, berita mayat seorang perempuan di Markham Orchard di Desa Armada, berita itu pun akhirnya menyebar luas di desa itu. Sampai akhirnya berita itu pun terdengarlah ke seorang ibu. Nah, si ibu ini pun penasaran lah dan langsunglah ke TKP. Nah, setelah sampai di TKP, lu tahu, ibu itu langsung dikejutkan sama mayat itu. Mayat yang ditemukan pesepeda itu. Lu tahu itu mayat siapa? Mayat itu diketahui bernama April Dawn Mislem. Saat musibah itu terjadi, si April ini berusia 14 tahun. Saat tahu nih ya si ibu ini bahwa mayat yang ditemukan polisi itu anaknya, di situ lu tahu ibunya si April ini langsung lemas, langsung tidak berdaya, hanya bisa menangis karena yaitu anaknya meninggal dunia di depan matanya. Di situ nih ya, polisi pun langsunglah menyelidiki untuk mengetahui siapa orang yang telah tega mengistetkan si April. Lu tahu kagak yang paling terharunya itu apa? Bukan hanya polisi yang mencari pembunuhnya itu. Bahkan ya, teman sama seluruh warga desa itu ikut mencari pembunuhnya si April. Nah, di situ polisi pun langsung memintai keterangan ya untuk menanya-nanyai pada kedua orang tuanya si April. Seperti nanya kapan si April ini terakhir keluar dari rumah. Nah, di situ kedua orang tuanya si April pun akhirnya menceritakan semua sebelum si April ini ditemukan tewas. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi pas hari itu nih ya, pas hari kejadian, si April ini ceritanya meminta izin ke ibunya mau keluar rumah. Katanya mau ngajak anjingnya ini jalan-jalan. Ma, April izin mau keluar ya, Ma. Mau kemana hari lu, April? Ini, Ma, mau ngajak si anjing, Ma. Mau ngajak si anjing jalan-jalan. Oh ya sudah kalau begitu, pulangnya jangan terlalu sore ya. Nah, ceritanya si April pun pergi lah. Nah, singkat cerita nih ya, pas hari mau mulai gelap, si April ini belum pulang-pulang juga ke rumahnya. Nah, di situ ibunya si April pun langsung
mengechat si April untuk menyuruhnya agar dia ini segera pulang. Setelah beberapa menit kagak ada balasan dari si April. Nah karena khawatirnya ibunya di situ langsung menelpon si April. Tapi nih boy, HP-nya si April ini malah kagak aktif pas ditelepon ibunya. Nah pada saat itu nih ya, ibunya si April ini masih berpikiran positif nih. Mungkin saja HP-nya si April ini lowbat dan si April ini ada di tempat pacarnya. Di situ ibunya si April pun langsunglah menelpon pacarnya. Halo Naku, Mama mau nanya, si April ada di situ tidak? Dan lu tahu jawaban pacarnya itu apa? Pacarnya ini bilang bahwa si April ini tidak ada di tempatnya dari tadi pagi. Bahkan pada hari itu mereka berdua ini belum ketemu. Hah? Kagak ada dah mak. Dari tadi juga mak, dari pagi saya tuh belum bertemu sama si April. Hah, mak pikir si April ada sama kamu nak. Soalnya dari tadi si April ini minta izin ke emak. Katanya mau pergi ajak anjingnya ini jalan-jalan. Dari tadi siang dia itu berangkat. Bahkan sampai sekarang pun kagak kelihatan batang hidungnya. Oh ya sudah ya, Mak mau nelpon teman-temannya si April. Nah selang beberapa menit pacar sama emaknya si April ini teleponan. Nah ceritanya pacarnya si April ini ceritanya lagi ngecek-ngecek HP. Nah saat ngecek-ngecek ternyata nih ya, tanpa disadari ada pesan dari si April. Pesannya tuh gini kalau dalam bahasa Indonesia, sepertinya ada yang telah mengikutiku. Nah pesan itu dibuka sama pacarnya si April ini selang beberapa jam ya, kurang lebih 2 jam pas si April ini mengirim pesan ke pacarnya. Nah pacarnya pasti di situ langsung khawatir dan langsunglah menelpon si April. Nah tapi nih boy, usahanya itu malah nihil. Malah HP-nya si April ini tidak aktif. Nah karena tidak aktif itu nih ya, pacarnya si April ini langsunglah menelpon ibunya si April dengan keadaan panik. Halo bu, mau nanya April sudah pulang? Belum nak, April belum pulang nak dari tadi. Jadi gini mak, jadi tadi kan gua ini ceritanya lagi buka-buka HP, terus gue ini kagak sengaja mak ngeliat ada chat dari si April. Chatnya itu sudah 2 jam yang lalu mak, ini baru dibuka tadi mak. Si April ini ngechat gini mak ke gue, sepertinya ada yang mengikutiku gitu mak. Saya khawatir mak sama si April, kayaknya ada sesuatu yang terjadi mak sama si April. Nah di situ mendengar hal itu, tentunya ibunya si April ini malah menjadi semakin panik. Astaga nak, ayo nak kita bareng-bareng nak, kita cari si April. Nah saat ibunya si April ini tengah mencari si April, tiba-tibalah muncullah berita itu. Berita ditemukannya mayat seorang perempuan di desa Armada itu. Nah karena penasaran, akhirnya ibunya si April ini menujulah ke TKP itu, tempat kejadian pembunuhan itu. Nah setelah itu polisi pun akhirnya menyelidiki kasus ini. Nah polisi ini punya dugaan ya. Polisi menduga saat si April ini mengajak anjingnya ini jalan-jalan, ada seseorang yang telah diam-diam mengikuti si April dari belakang. Nah si April ini sadar bahwa ada yang telah mengikuti dia dari belakang. Nah setelah itu si April pun langsung mengirim pesan ke pacarnya. Pesan yang tadi, sepertinya ada yang mengikutiku. Nah setelah itu orang itu pun langsunglah menikam si April dari belakang dan langsung memukuli si April sampai si April ini is dead. Yang menurut gua rada aneh nih ya, kan pada saat itu kan si pemiliknya ini lagi dalam bahaya kan. Kok bisa-bisanya gitu si anjingnya ini kagak ngebantu majikannya? Ngebantu apaan kek? Kayak ngigit si pelakunya lah sampai rabies apa gimana gitu. Nah kebetulan nih ya, pada saat itu teh ya, pas kebetulan juga nih ya ada seorang saksi. Sebelum pembunuhan itu terjadi, si saksi ini melihat ada seorang pria sekitaran umur 30 tahunan memakai motor hitam lalu memakai helm tanpa kaca sedang duduk di atas motor di pinggir jalan. Tapi si saksi ini tidak melihat si April pada saat itu, hanya melihat pria yang memakai motor itu. Nah setelah mendengar hal itu, polisi pun langsung menggali informasi lebih dalam lagi. Nah kan karena barang-barangnya si April juga ikutan tidak ada, seperti handphonenya si April. Di situ polisi pun mencoba melacak HP-nya si April dan alhamdulillahnya nih boy, kedeteksi lokasi HP-nya si April. Nah lokasi HP-nya itu ada di kota Praja Wales. Nah setelah diketahui lokasi HP itu berada, polisi pun akhirnya langsung berangkat ke lokasi itu. Nah lokasi itu menunjukkan pada satu rumah yang dihuni oleh 2 orang, yaitu ayah sama anaknya. Nah ayahnya ini bernama James Panskelis Senior dan anaknya bernama James Panskelis Junior. Dan juga nih ya ada fakta lagi nih ya, polisi pas di situ menemukan motor
dan helm yang diceritakan oleh saksi itu. Motor berwarna hitam dan juga helm tanpa kaca. Pas diselidiki lagi nih ya, ternyata HP itu berada di tangan James Penskielis Junior, dan juga ternyata motor hitam dan juga helm tanpa kaca itu juga milik si Junior ini. Nah, tanpa babi bu nih ya, langsunglah si Junior ini dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan ada satu fakta baru nih coy, ternyata nih ya, bapak sama anaknya ini mantan kriminal. Mereka berdua ini ditangkap karena kasus narkoba sama kasus pemerkosaan. Nah, saat si Junior ini disidang nih ya, tetangga si James Junior ini pernah bilang pas dimintai keterangan oleh polisi bahwa pada pas kejadian itu terjadi, si Junior ini tiba-tiba mencuci motor dan juga helmnya pada malam hari. Nah, menurut tetangganya ini yang dimintai keterangan ini bilang gini, ini sangat aneh. Biasanya si Junior ini malas mencuci motor siang hari, apalagi ini malam hari. Dia tidak seperti itu biasanya, Pak. Nah, itu pun menjadi bukti nih ya, bukti kecurigaan polisi bahwa pelakunya ini si Junior, karena ada bukti yang lebih kuat, yaitu HP-nya si April ini ada di tangan si James Junior. Dan juga nih ya, pas dimintai keterangan juga, si James juga tidak bisa menjelaskan saat ditanya kenapa HP si April ini ada di tangan dia. Akhirnya pada bulan Februari tahun 2016, si James Junior pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yang pertama pembunuhan, yang kedua penculikan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah perampokan terhadap si April. Nah, karena atas ketiga tuduhan itu, akhirnya si James Junior pun dinyatakan bersalah dan dipenjara seumur hidup.